Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, aku bersama rekan aku akan membahas mengenai cagar alam Manggis Gadungan yang berada di Jawa Timur. Namun, sebelum masuk ke pembahasan materi, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Amelia sebagai penyusun materi 1 yang akan memaparkan mengenai pendahuluan yang berisikan nama kawasan serta juga lokasi. Lalu ada sejarah singkat serta status kelangkaan flora dan fauna. Tentu di sini aku gak sendiri ya, ada rekan aku yaitu Dan saya JJ penyusun materi 2 yang akan memaparkan mengenai masalah atau ancaman, upaya pelestarian, serta peran generasi muda di cagar alam Manggis Gadungan, Jawa Timur. Mohon simak secara seksama ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, isi pendahuluan itu yang pertama ada nama kawasan dan juga lokasi. Nama kawasannya itu Cagar Alam Manggis Gadungan, yang merupakan kawasan konservasi yang terletak di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang berada di Jawa Timur. Nah, kawasan ini juga diresmikan pada 11 Juli tahun 1919 dengan luas awal 12,0 hektar dan dikenal sebagai alas simpanan atau hutan simpanan. Lalu ada sejarah singkat terbentuknya Cagar Alam Manggis Gadungan. Cagar Alam Manggis Gadungan dibentuk pada tahun 1919 oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melindungi hutan alami dan tumbuhan pikes. Setelah kemerdekaan, statusnya diperkuat sebagai kawasan konservasi penting di bawah KSDA Jawa Timur. Meski sempat rusak nih akibat pembangunan jalan, kawasan ini direhabilitas dan pada 2022 ditetapkan sebagai pusat pikes nasional untuk memperkuat upaya pelestarian. Terus ada juga nih status kelangkaan flora dan faunanya. Kita bahas dulu mengenai status kelangkaan flora. Status kelangkaan flora yang di sini tuh sebenarnya floranya itu banyak, tapi aku itu akan menyebutkan 3 saja yang memang ikonik. Yang pertama itu adalah Mystica teishamani atau pala Jawa, tumbuhan endemik Pulau Jawa yang bergetah merah, dan spesies ini tergolong terancam punah atau endangered. Lalu yang kedua itu ada kayu manis Jawa atau Cinnamon burnani, pohon sedang dari famili Lauracea dengan daun hijau mengkilap dan kulit batang beraroma kayu manis. Populasinya menurun karena sering dimanfaatkan kulit batangnya untuk rempah dan juga obat. Lalu yang ketiga itu adalah pohon beringin atau Ficus spp. Spesies ini sangat dominan di kawasan ini. Jenis-jenis yang ditemukan antara lain Ficus apibelia atau Leses, Ficus variegata, Ficus calosa, Ficus myrocarpa, dan Ficus nervosa. Jadi Ficus itu kayak pohon beringin yang mana merupakan ikon dari si cagar alam Manggis Gadungan ini. Nah, di cagar alam Manggis Gadungan juga ada beberapa Ficus ataupun beringin. Jadi nggak hanya satu jenis aja. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat di sini, ada kayu manis Jawa, pala Jawa, dan pohon beringinnya. Lalu ada status kelangkaan fauna. Di sini juga kan aku sebutkan 3 saja. Yang pertama ada kera ekor panjang atau Macaca passicularis yang merupakan penghuni utama cagar alam ini dan dapat ditemukan dalam jumlah yang cukup sehingga termasuk less concern atau risikonya itu rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ke cagar alam Manggis Gadungan, bakal banyak banget nemuin kera ekor panjang. Lalu yang kedua ada luwak atau musang luwak, atau bahasa ilmiahnya itu Paradoxurus hermaphroditus, mamalia nokturnal yang aktif di malam hari dan dikenal sebagai musang kelapa, yang termasuknya juga least concern atau risikonya itu rendah, jadi banyak ditemukan juga, lumayan banyak ditemukan. Lalu yang ketiga itu adalah kalong atau Pteropus vampirus, satwa jenis kelelawar besar yang turut menjaga keseimbangan ekosistem karena membantu penyebaran biji. Ini juga termasuknya less concern atau lumayan banyak ditemukan, tapi tergantung jenis-jenisnya juga. Masalah atau ancaman yang dihadapi. Ancaman terhadap spesies endemik terancam punah seperti pala Jawa atau Mystica teishamani, dan potensi ancaman dari aktivitas manusia di sekitar kawasan seperti pencemaran lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat, penerbangan liar. Upaya pelestarian, pemulihan ekosistem bekas jalan yang rusak, patroli rutin, inventarisasi keanekaragaman hayati atau khususnya jenis Ficus dan palawija
serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kawasan. Peran generasi muda. Generasi muda dapat mendukung pelestarian cagar alam manggis gadungan dengan cara berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat seperti menjadi relawan untuk reboisasi mangrove, mengikuti atau menyelenggarakan pelatihan ekosistem mangrove, serta mengembangkan program desa konservasi berbasis lingkungan seperti yang diusulkan oleh Universitas Merdeka Madiun. Oke teman-teman, jadi untuk kesimpulannya bahwasanya cagar alam itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang sangat indah yang memang harus kita jaga dan juga harus kita lestarikan. Contohnya seperti cagar alam manggis gadungan ini, yang mana terdapat banyak sekali flora dan juga fauna yang memang sangat-sangat dikagumi, bahkan sampai ke global gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia harusnya memang bangga dengan apa yang kita punya, dan kita juga harus tetap menjaga lingkungan serta melestarikannya seperti apa yang tadi dikatakan atau dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin cukup sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat dan juga semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.